al-qiyadah. Sebelum memproklamirkan diri sebagai nabi, Ahmad Mustaddiq itu mengajarkan ingkarus sunnah. Ya. Yahudi. Itu Ahmad Mustaddiq itu nabi palsu itu. Nah, Ahmad Mustaddiq ini kan pura-pura dan mengaku telah berpuasa dan berkhulwat selama 40 hari 40 malam di bawah pegunungan Bunder Bogor dan katanya mendapatkan wahyu dari Allah. Dan dia mengaku sebagai nabi. Untuk mengkonfirmasi wahyu itu, dia mendatangi seorang ahli kitab, yaitu pendeta Kristen yang mendirikan kelompok yang bernama Islam Hanif. Ya, namanya Islam Hanif. Dokumennya bisa kita ambil. Saya nggak bawa laptop. Ya, ini jadi yang mendirikan Islam Hanif adalah seorang pendeta yang bernama Dr. Robert Walean dari Gereja Advent. Tinggalnya di Koja, Jakarta Utara. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa penasehat spiritual Nabi palsu Ahmad Mustaddiq adalah pendeta Robert Walean. Nah, di antara yang pertama kali ajaran mereka setelah ingkarus sunnah itu, maka pengikutnya diajari yang pertama kali bahwa umat Islam harus beriman kepada Al-Quran. Di samping beriman kepada Al-Quran, harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, sebagaimana identitas orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ditambah lagi dengan surat Ali Imran ayat 3 dan 4 yang berbunyi Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injila min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Yang artinya Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil yang sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di situ disebutkan Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat dan Injil yang sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Berarti umat Islam pun harus menerima, mensucikan, dan melaksanakan ajaran-ajaran Taurat dan Injil sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Taurat dan Injil itu adalah firman Allah. Nah, doktrin ini dimasukkan barulah kalau mereka sudah mau menerima dan buka-buka membawa buka-buka kitabnya orang Kristen dan orang Yahudi itu, maka dibukakanlah, dibacakan dan diajari tafsiran dari surat Al-Fathu ayat 1 dan 2 yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya kami, yakni Allah,
membuka kemenangan bagimu Muhammad dengan kemenangan yang nyata, yakni Fathul Makkah, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Nah, inilah cara para misionaris, ya, termasuk yang diajarkan pada orang-orang Ghafatar itu, bahwa Nabi Muhammad itu sering diampuni dosa-dosanya baik yang dulu maupun yang akan datang. Dalilnya mana? Surat Al-Fathu ayat 1 dan 2. Mengapa harus diampuni dosa-dosanya baik yang dulu maupun yang akan datang? Karena diampuni dosa berarti ada dosa. Kenapa berdosa? Karena melakukan kesalahan. Kenapa melakukan kesalahan? Karena tidak benar. Kalau tidak benar, untuk apa Nabi Muhammad diikuti? Ini cara mereka. Nah, kemudian kan kita juga beriman kepada kitab Injil. Nah, maka dibukalah Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan hidup, yang tidak ada orang sampai kepada Tuhan Bapa di surga kecuali harus melalui aku." Nah, berarti satu-satunya jalan kehidupan yang benar menuju surga harus melalui Yesus. Nabi Muhammad sering salah, makanya diampuni dosa-dosanya baik yang dulu maupun yang akan datang. Yesus jalan kebenaran hidup, barulah ini masuk. Apalagi ditambah kemudian Nabi Muhammad itu kan ummi. Banyak kan ayat-ayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu ummi atau buta huruf. Di antaranya surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang membangkitkan dari kalangan orang-orang ummi, dari kalangan orang-orang buta huruf, seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka dan mensucikan mereka yang sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Di situ disebutkan ummi. Nah, menurut mereka, karena Nabi Muhammad itu ummi, maka wajar Nabi Muhammad melakukan kesalahan dalam mencatat sejarah, melakukan kesalahan dalam sistematika Al-Quran, dan lain-lain. Sebagai contoh, mereka mengatakan, yaitu pada surat Maryam ayat 28, Maryam ibunya Nabi Isa atau Yesus disebut oleh Al-Quran bahwa Maryam ibunya Nabi Isa itu adalah saudara Nabi Harun. Menurut mereka ini adalah kesalahan sejarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Memang menurut mereka Nabi Harun dan Nabi Musa punya saudara perempuan bernama Maryam atau Miriam. Tetapi Maryam saudara Nabi Harun ini bukan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini menurut mereka. Yang kedua, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, wajar. Jadi menurut mereka Al-Quran tidak sistematis,
pokok bahasanya melompat-lompat dan membosankan. Dalam satu surat membahas satu persoalan belum selesai, melompat ke persoalan yang lain yang tidak tuntas juga. Luar biasa mereka menyatakan seperti itu, sehingga terjadilah keraguan-keraguan bagi orang yang diajari seperti itu. Oleh karena itu, sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu ikut mengalami keraguan, karena waktunya tinggal 15 menit, sebenarnya materinya masih panjang ya, ini perlu saya sampaikan dulu. Pertama, bantahan kita kalau mereka menyatakan bahwa Al-Quran mengajarkan poligami. Perlu dipahami, sebelum ayat 3 surat An-Nisa itu turun, ya, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sebelum ayat itu turun, sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang non-muslim itu tidak ada batasan berpoligami, boleh 10, 15, 100, boleh, nggak ada batasan. Bahkan menurut kitab suci Kristen dan Yahudi, yaitu ayat tentang Nabi Sulaiman atau Raja Salomo, di situ diceritakan Sulaiman atau Salomo beristri 700 dan gundiknya 300, pas 1000. Di mana catatan itu dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Jadi sebelum ayat itu turun, ya, orang-orang Muslim boleh beristri 100 boleh, ya, beristri 10 boleh. Nah, setelah ayat ini turun, maka sahabat-sahabat yang memiliki istri lebih dari 4 diperintah oleh Rasulullah untuk diceraikan. Ayat itu bukan perintah berpoligami, tetapi ayat itu perintah membatasi poligami. Ya, jangan dibalik. Rata-rata kita menyatakan ayat itu perintah poligami, padahal ayat itu perintah membatasi poligami. Rata-rata banyak tokoh agama yang suka istri lebih dari 1, menutup mata tentang asbabun nuzul ayat itu. Kemudian yang kedua, tentang apakah Nabi Muhammad itu berdosa dengan surat, sebagaimana ya kesalahpahaman dalam memahami surat Al-Fathu ayat 1 dan 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya kami membuka kemenangan kepadamu Muhammad dengan kemenangan yang nyata, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Perlu diingat jamaah sekalian, kita memang kalau mengkaji Al-Quran jangan hanya bergantung kepada terjemahnya saja. Sebab terjemah itu banyak yang tidak mampu merangkum atau mencakup dari pengertian secara utuh. Ini yang dari Jawa kira-kira ada berapa? Banyak kan? Nah, silakan ya, yang dari Jawa tolong terjemahkan judul berita yang pernah ditulis oleh Jawa Pos dalam bahasa Jawa. Judul berita itu sedang anyar kinyis-kinyis kaunduran truk. Siapa yang bisa menerjemahkan angkat tangan ke bahasa Indonesia?
Gimana? Ada yang bisa? Sedan anyar kinyis-kinyis kaunduran truk, atau nggak usah panjang, sedan kaunduran truk. Apa yuk terjemahnya dalam bahasa Indonesia? Bisa? Apa? Nggak ada yang tahu kan? Nah, jangankan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia saja ada yang tidak bisa diterjemahkan. Oleh karena itu, kalau mengkaji Al-Quran jangan bergantung kepada terjemah. Akhirnya kasusnya seperti surat Al-Fatih ayat 1 dan 2 ini kalau kita tidak merujuk ke bahasa aslinya. Padahal perlu kita ingat kata ghafara liyaghfira berasal dari kata ghafara, sama juga istilah kita beristighfar astagfirullahaladzim itu adalah berasal dari kata ghafara. Ghafara itu memang bahasa Indonesianya secara ringkas itu diterjemahkan dengan mengampuni atau menghapus dosa. Tetapi kalau kita lacak dari bahasa asli dan arti kata, ghafar itu artinya satara min adzabinar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Majma'ul Lughah dari Mesir yang menulis kitab berjudul Mu'jamul Fat atau Mu'jam Al-Fat li Kalimatil Quran. Bukan Mu'jamul Mufarros Fuad Abdul Baqi, itu bukan. Ini dari Majma'ul Lughah. Bukunya yang jilid 1 itu 1/2 ini. Buku ini. Tapi besar bukunya itu ini. Terus yang 1 ketebalannya segini, memang 2 jilid. Nah, dalam kitab itu disebutkan bahwa arti ghafara adalah satara min adzabinar, menutup dari siksa neraka, yang arti bahasanya ghafara itu adalah menutup. Nah, dengan demikian kita bisa memahaminya. Sebenarnya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya kami, yakni Allah, membuka kemenangan kepada Muhammad dengan kemenangan yang nyata, supaya Allah menutup kesempatanmu, menutup peluangmu, menutup kekuatanmu untuk melakukan dosa, baik yang dulu maupun yang akan datang. Nah, karena kesempatan, keinginan, kemampuan, kehendak Nabi Muhammad untuk melakukan dosa ditutup oleh Allah, maka dia tidak bisa berbuat dosa, maka Nabi Muhammad dinyatakan sebagai maksum yang terpelihara dari dosa. Jadi Nabi Muhammad tidak berdosa. Karena apa? Kesempatan melakukan dosa, peluang untuk melakukan dosa, keinginan untuk melakukan dosa ditutup oleh Allah. Oleh karena itu, pengertian dari kita beristighfar itu yaitu memohon kepada Allah agar catatan-catatan dosa yang telah kita lakukan ditutup oleh Allah. Agar kesempatan kita untuk melakukan dosa, keinginan kita untuk melakukan dosa itu pintunya ditutup oleh Allah. Nah, kalau pintunya sudah ditutup oleh Allah, jangan dipaksa untuk dibuka lagi.